Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sultana, NIM 2207010068. Dalam video kali ini, saya akan membuat suatu penjelasan terkait materi gerontologi untuk memenuhi tugas mata kuliah gerontologi yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah, SPD, MSI. Oke, baik, langsung saja. Nah, dalam materi ini saya akan membahas terkait perubahan-perubahan fungsional tubuh pada lansia. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum penuaan itu memiliki definisi seperti apa? Ya, oke. Jadi penuaan itu merupakan proses biologis yang terjadi atau dialami oleh setiap orang dan hal ini adalah suatu yang normal. Selain itu, penuaan juga didefinisikan sebagai hilangnya secara progresif kemampuan jaringan lunak untuk mengganti atau memperbaiki struktur, fungsi sel, dan jaringan secara normal, bahkan menjadi memburuk. Nah, definisi itu dikatakan oleh Mubarok dan kawan-kawan tahun 2009. Oke, selanjutnya teori biologis. Teori biologi ini adalah teori yang menjelaskan proses fisik penuaan yang meliputi perubahan fungsi dan struktur organ, perkembangan, umur panjang, dan kematian. Menurut Christophalo Stanleys. Jadi, teori biologi ini menjelaskan suatu proses perubahan yang terjadi pada manusia dengan meliputi perbedaan cara proses menua dari waktu ke waktu, kemudian faktor yang mempengaruhi usia panjang, dan kematian atau perubahan seluler. Dalam teori biologis ini terdapat beberapa teori yang dibahas. Yang pertama itu teori wear and tear. Nah, teori ini memandang manusia itu seperti mesin. Jadi, akibatnya membutuhkan perawatan dan penuaan merupakan salah satu konsekuensi akibat dari penggunaan menurut Potter 2005. Nah, jadi teori ini itu berpendapat bahwa adanya penumpukan sisa metabolisme atau nutrisi dalam tubuh manusia itu dan dapat merusak sintesis DNA. Lalu menurut August Weismann, terkait teori ini, beliau mengatakan bahwa sel somatik normal memiliki kapasitas terbatas untuk bereproduksi dan melakukan fungsinya. Kematian sel pun menjadi sebab jaringan lama tidak berregenerasi kembali atau tidak berfungsi lagi. Dalam teori ini, beberapa ahli juga menyebutkan bahwa nama lain dari teori ini yaitu teori keausan. Jadi teori keausan ini teori yang menganggap bahwa tubuh manusia itu aus karena lama digunakan. Maka dari itu, tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, prinsip dari teori ini yaitu benda-benda akan aus seiring berjalannya waktu, seperti misal mobil yang juga harus mengganti oli gitu setiap bulannya. Nah, jadi dalam teori ini tuh berpandangan bahwa manusia jika sudah kelama-lamaan
menggunakan fungsi tubuhnya atau seperti ya terkait sel, jaringan, dan yang lain-lain yang ada di tubuhnya itu jika sudah lama kelamaan pasti akan mengalami penurunan sehingga apa ya menyebabkan penuaan. Maka dari itu teori ini tuh berpendapat bahwa jadinya manusia itu tuh butuh pada perawatan untuk mencegah apa ya untuk mencegah suatu penuaan atau konsekuensi yang akan didapat akibat terlalu lama menggunakan atau memfungsionalkan tubuhnya gitu. Dan teori ini juga berpendapat bahwa penyebab dari hal tersebut itu ada beberapa penyebab, diantaranya yaitu paparan radiasi, racun, radiasi ultraviolet yang dapat merusak gen dan fungsi tubuh dan berakibat mengalami kerusakan pada sel dan jaringan dalam tubuh manusia. Seperti itu. Kemudian teori yang kedua, namanya itu teori laju kehidupan. Dalam teori ini, manusia dan organisme hidup lainnya memiliki jumlah nafas, detak jantung, atau ukuran lain yang terbatas dan akan mati setelah menggunakan semua itu. Jadi dalam teori ini, tubuh manusia itu akan memburuk secara proporsional karena akibat penggunaan. Namun versi modernnya dari teori ini katanya itu jumlah detak jantung tidak memprediksi umur. Justru peneliti itu lebih fokus pada kecepatan organisme memproses oksigen. Ada beberapa bukti ketika kita membandingkan suatu spesies. Jadi teori ini menurut para peneliti yang fokus pada kecepatan organisme memproses oksigen, gitu, yang fokus pada cepat lambatnya organisme memproses oksigen tersebut. Dan teori ini sesuai fokus penelitinya itu bilang kalau makhluk dengan metabolisme oksigen yang lebih cepat, maka makhluk tersebut akan lebih cepat mati duluan. Jadi contohnya itu seperti mamalia kecil yang memiliki detak jantung yang cepat akan memetabolisme oksigen dengan cepat dan justru memiliki umur yang pendek. Sedangkan pada kura-kura memiliki metabolisme oksigen yang lambat dan kita ketahui bahwa kura-kura itu justru memiliki umur yang panjang. Nah, seperti itu bukti dari teori ini. Oke, selanjutnya yang ketiga itu teori rantai silang atau ikatan. Dalam teori ini menggagas bahwa perubahan kimiawi seperti yang terjadi di dalam tubuh manusia itu dapat menyebabkan penuaan. Jadi dalam teori ini, seiring dengan berjalannya waktu, akan semakin banyak protein, DNA, dan molekul struktural lain dalam tubuh yang menyebabkan keterikatan yang tidak tepat atau disebut juga ikatan silang sesuai dengan nama teorinya yaitu
teori rantai silang atau ikatan silang. Jadi teori ini seiring dengan berjalannya waktu akan semakin banyak protein, DNA, dan molekul struktural lain yang ada di dalam tubuh manusia itu menyebabkan keterikatan yang tidak tepat atau kurang baik, atau disebut juga dengan ikatan silang sesuai dengan nama teorinya ya, rantai silang atau ikatan silang. Jadi ikatan silang itu terjadi satu sama lain sehingga tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan masalah pada jaringan tertentu. Teori ini juga mengatakan bahwa reaksi kimia sel pada sel tua menghasilkan suatu ikatan yang kuat, terutama pada jaringan kolagen yang akhirnya menyebabkan kurangnya tingkat fleksibilitas, kekakuan, dan hilangnya fungsi seluler pada tubuh. Dalam teori ikatan silang ini, saat ikatan silang itu terjadi, jaringan menjadi kaku, dan yang mana hal itu akan membuat fungsi tubuh itu tidak efisien. Sehingga mungkin beberapa ada pada lansia itu terjadi gejala yang dialami gitu, seperti katarak. Katarak itu pengerasan pada lensa mata, lalu kulit keriput, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, teori yang keempat itu teori imunologi, atau juga disebut teori autoimun. Nah, dalam teori ini berpendapat bahwa proses penuaan pada manusia merupakan bentuk umum dari fenomena autoimun yang berkepanjangan. Nah, penuaan ini akan melibatkan proses-proses yang kompleks dan diduga sebagian besar disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang ada dalam tubuh manusia tersebut. Gambaran dari teori ini itu menyatakan bahwa melemahnya sistem kekebalan tubuh yang berhubungan dengan penuaan. Jadi, dalam teori autoimun ini, penuaan itu disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh atau sistem autoimun yang ada dalam tubuh manusia tersebut. Ketika organ tersebut itu bertumbuh tua, maka daya tahan juga akan ikut melemah sehingga akhirnya itu tubuh rentan menderita penyakit. Dan seiring bertambahnya usia, seseorang mungkin akan mengalami penyakit autoimun. Mungkin kalian sudah tahu ya penyakit autoimun itu seperti apa. Jadi penyakit autoimun itu penyakit di mana sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasi suatu sel, jaringan, atau organ yang ada dalam tubuh manusia tersebut. Sehingga kerusakan oleh antibodi yang ada di dalam tubuh manusia. Hal yang dapat terjadi itu seperti penyakit rheumatoid arthritis. Dan teori ini juga percaya bahwa gejala umum penuaan itu disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh. Dan penelitian juga ada yang menunjukkan bahwa disfungsi sistem kekebalan yang berkaitan dengan usia tua ini dikenal sebagai peradangan dan penuaan.
Dan faktanya, peradangan kronis diyakini berkontribusi di berbagai macam penyakit kronis seperti kanker, Alzheimer, dan lain-lain. Itu. Oke, lanjut di teori radikal bebas. Nah, teori radikal bebas ini terbentuk di alam bebas. Tidak stabilnya radikal bebas mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini menyebabkan sel-sel tidak dapat melakukan regenerasi. Menurut Padilla tahun 2013. Jadi, dalam teori radikal bebas ini, hal ini dapat terbentuk melalui proses alamiah dan juga dapat disebabkan oleh pola makan, terus stres, merokok, alkohol, atau faktor lingkungan seperti karsinogen industri, trauma, infeksi, dan dengan pengaruh lingkungan yang bersifat sekunder. Nah, selain itu juga kayak sinar matahari serta polusi udara itu dapat mengakibatkan penuaan menurut teori radikal bebas ini. Yang mana hal tersebut juga dapat merubah pigmen dan kolagen dalam proses penuaan. Jadi radikal ini tuh menyerang molekul, kemudian dia itu akan apa ya, merusak si membran sel sehingga sel-sel tersebut itu dirusak dan menyebabkan penuaan. Penuaan pun terjadi dalam tubuh manusia tersebut. Kenapa terjadi? Sebab kerusakan sel yang mengganggu fungsi-fungsi dan banyak perubahan yang terjadi seiring berjalannya usia manusia yang disebabkan oleh radikal bebas. Akhirnya tubuh manusia itu mengalami penuaan. Seperti itu menurut teori radikal bebas. Oke, selanjutnya itu teori genetik penuaan. Jadi menurut teori genetik penuaan ini, umur panjang manusia terutama itu ditentukan pada saat pembuahan dan sebagian besar bergantung pada gen. Gen dari orang tua dan gen dari keluarga. Jadi menurut teori ini, DNA itu berperan dalam memprediksi penuaan yang terjadi. DNA itu bernama telomer, dan telomer ini itu potongan DNA di ujung kromosom yang menjadi pendek setiap kulit sel ini membelah. Dalam artian, telomer ini menentukan umur mekanisme si sel. Dan diketahui, sel-sel itu diperkirakan mampu membelah sampai sekitar 50 kali. Nah, jadi intinya itu menurut teori genetik penuaan, manusia akan mengalami penuaan itu apa ya, disebabkan juga oleh genetik atau bawaan dari keluarga atau orang tuanya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu terkait perubahan tubuh lansia. Menurut Aceli dalam Wix tahun 1989 menyatakan secara biologis proses penuaan berarti menurunnya daya tahan fisik yang
ditandai dengan semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Menurut Cartari tahun 1993, juga disebabkan oleh meningkatnya usia, sehingga terjadi perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Nah, jadi proses menjadi tua itu disebabkan oleh faktor biologis, salah satunya fase regresif, yang mana mekanisme ini lebih ke arah kemunduran yang dialami oleh sel komponen terkecil ya dalam tubuh manusia. Dan yang mana proses tersebut itu terjadi secara alamiah terus-menerus dalam kurun waktu yang berkesinambungan, sehingga akhirnya mempengaruhi fungsi dan kemampuan fisik secara keseluruhan. Nah, dari segi fisik itu perubahan yang terjadi dinyatakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998 menyatakan menjadi tua itu ditandai oleh kemunduran biologis atau gejala kemunduran fisik, antara lain seperti kulit mulai mengendur dan wajah keriput, serta garis-garis yang menakal. Terus rambut juga mulai memutih atau berubah. Mungkin kalian juga bisa lihat ya, kakek nenek kalian tuh yang sudah mulai tua, pasti kan rambutnya sudah memutih, itu banyak ubannya. Terus gigi juga mulai tidak kuat, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, mudah cepat lelah, gerakan lamban dan kurang lincah, terus kerampingan tubuh juga menghilang. Contoh perubahan lain juga terjadi pada kerangka tubuh seperti tulang, sistem syaraf pusat, organ alat indera, organ reproduksi, kecepatan motorik yang menurun, gitu, Kak. Menyebabkan gerakan dan reaksi itu terkesan atau terlihat lamban, gitu. Dan menuanya organ tubuh usia lanjut akan mudah atau rentan terhadap penyakit yang bersifat degeneratif. Kemudian ada sebab-sebab perubahan fisik dari Sandrock juga tahun 1997. Di antaranya yang pertama itu sistem syaraf dan otak. Jadi adanya perubahan terhadap sistem syaraf dan otak, yang mana dari perubahan tersebut yang sudah tadi saya bilang ya, bahwa perubahan lansia itu yang sudah tua gitu, itu kan mudah cepat lupa ya, karena akibatnya sistem perubahan syaraf dan otak yang menyebabkan lansia itu dapat atau mudah sekali lupa gitu tentang apa yang diingat. Seperti mungkin contohnya kayak nama cucunya, gitu kan. Kalian pasti ini ya apa, mungkin pernah menemukan kayak nenek kalian tuh sebenarnya mau manggil siapa, tapi nama yang dikeluarkan itu bukan nama yang mau dipanggil gitu. Dan kemudian itu perubahan terhadap perkembangan indrawi. Ya, perkembangan indrawinya menurun sehingga menyebabkan apa ya, misal indrawi pendengaran mungkin jadi apa ya, jadi berkurang gitu. Jadi kalau ngobrol atau berbicara pada lansia itu harus apa ya, harus dekat gitu dengan mereka, dan dengan apa ya, mungkin suaranya agak dikeraskan juga ya.
Selain itu juga indrawi dalam segi penglihatannya, gitu kan. Biasanya lansia juga kan, dalam segi penglihatannya itu mulai bermasalah ya, kayak apa sih, mulai punya penyakit katarak gitu kan, yang tidak bisa melihat secara apa ya, jelas atau secara sempurna. Kemudian perubahan sistem sirkulasi, terus sistem pernafasan, dan perubahan seksualitas. Nah, ini contohnya menurut Harlock tahun 1980. Perubahan fisik yang ditampilkan oleh lansia atau dewasa akhir. Ini contohnya tuh. Hidung menjulur, lemas, bentuk mulut akan berubah karena giginya tuh mulai menghilang. Terus mata, penglihatannya itu mulai memudar, dagu berlipat dua atau tiga, kulit berkerut dan kering, rambut menipis dan menjadi putih. Terus juga ada perubahan di daerah tubuh, seperti bahunya lebih membungkuk dan tampak kecil, terus perut membesar dan tampak membuncit, terus pinggul juga tampak mengendor dan tampak lebih besar, terus garis pinggang melebar, dan payudara pada wanita juga terlihat mengendor. Kemudian dari segi persendian, nah biasanya pada lansia ini terjadi pangkal tangan itu menjadi kendor dan terasa berat. Terus kaki menjadi kulit-kulitnya itu menjadi mengendur dan pembuluh darah itu menonjol. Terus tangan menjadi kurus dan kering, kaki membesar karena otot-ototnya itu mengalami pengenduran. Dan kuku tangan menebal, mengeras dan mengapur. Mengapur itu kayak apa ya, kukunya tuh mulai putih gitu, mengapur seperti itu. Perubahan fisik pada usia lanjut itu lebih pada perubahan fungsi biologis. Maka fungsi puncak maksimum biologis yang dicapai oleh individu pada usia lanjut itu dari usia 25 sampai 30 tahun. Jadi setelah usia tersebut itu maka fungsinya akan menurun secara berangsur-angsur. Sehingga ini ya tadi apa tuh yang dijelaskan oleh saya tadi yang menurut Santrov tahun 1997 perubahan pada seksualitas. Nah, itu berhubungan dengan apa ya, penurunan yang terjadi gitu secara berangsur-angsur karena dalam puncak maksimum biologis itu individu dimulai dari usia 25 sampai 30. Jadi sehingga setelah usia tersebut itu secara berangsur-angsur sistem yang ada pada dalam tubuh lansia akan menurun, termasuk sistem seksualitas yang ada di dalam tubuh lansia. Nah, kalau dalam segi hormonalnya, pada usia lanjut, produksi hormon akan menurun baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalian pasti tahu ya, menopause dan andropause. Jadi, penurunan itu juga dapat dilihat dari adanya gejala menopause dan andropause. Kalau menopause ini aktivitas seksual pada perempuan, sedangkan andropause itu aktivitas seksual pada laki-laki. Nah, yang mana menopause ini perubahan hidup pada perempuan yang ditandai oleh berakhirnya periode menstruasi bulanan secara rutin. Sedangkan
menopause itu tahap penurunan secara berangsur-angsur pada testosteron usia lanjut pada laki-laki. Jadi tingkat hormon seksual yang rendah akibat penurunan ini dapat menyebabkan disfungsi ereksi dan vagina. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada lansia dalam segi hormonal itu? Nah, yang pertama ini pertumbuhan hormon ada tetapi lebih rendah sebab adanya penurunan. Kemudian yang kedua itu menurunnya sekresi hormon kelamin, misalnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Dan yang ketiga itu produksi hormon menurun dipengaruhi oleh menopause dan andropause. Nah, seperti itu. Itu juga adanya dorongan seksual yang menetap sampai usia di atas 70 tahun. Kemudian kelenjar tiroid juga bisa mulai berfungsi dengan buruk dan tingkat hormon seksual yang rendah itu dapat menyebabkan disfungsi ereksi dan vagina. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi produksi hormon pada pria dan wanita ini akan menurun disebabkan oleh menopause. Terjadinya peristiwa menopause pada perempuan dan andropause pada laki-laki seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Perubahan lansia menurut Islam yang dijelaskan dalam Quran Surah Yasin ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun." Artinya, siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya dari kuat menuju lemah. Maka, apakah mereka tidak mengerti? Jadi eh, dalam agama juga kita dijelaskan gitu ya bahwa agama Islam itu memandang lansia dengan pandangan yang terhormat, yang mendukung terhadap lansia serta menghormatinya, dan itu adalah merupakan hal yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Nah, dari firman Allah yang sudah saya tadi bacakan, itu dalam ayat tersebut itu mengajarkan pentingnya memahami perubahan fisik yang terjadi pada lansia, yang mana di situ itu dijelaskan pada fase dewasa akhir atau juga disebut dengan lansia, dalam segi fisik itu mulai menjadi lemah dan sehingga segala aktivitas mulai menurun seiring berjalannya waktu. Jadi manusia itu diciptakan dalam awalnya dalam keadaan kuat dan berujung pada suatu kelemahan akibat adanya proses penurunan pada fungsi tubuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi perubahan fungsional tubuh pada lansia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.